Hingga kini pemerintah Indonesia terus menyuarakan vaksin COVID-19. Pemerintah Indonesia menginginkan adanya akses yang mudah dan terjangkaunya harga vaksin. Melalui semua pertemuan virtual internasional, pemerintah Indonesia terus menyuarakan pentingnya aksesibilitas vaksin dengan harga yang terjangkau bagi semua negara, termasuk negara berkembang dan negara terkebelakang. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut, kehadiran vaksin COVID-19 sangat dinantikan bukan hanya sebagai media pemulihan, tetapi juga sebagai game changer bagi kondisi global yang terganggu akibat pandemi COVID-19 saat ini. Hingga kini Indonesia mengambil dua strategi untuk pengembangan vaksin. Strategi pertama adalah membangun resiliensi dengan cara pengembangan vaksin secara mandiri. Sementara strategi kedua adalah membuka pintu untuk kerjasama dengan banyak negara dan lembaga. Di antaranya dengan Sinovac dari Tiongkok, serta Sinopharm dan J42 dari Uni Emirat Arab. Sampai sejauh ini Indonesia sudah mendapatkan kesepakatan mendapatkan 20 juta hingga 30 juta vaksin COVID-19 di tahun 2020 dan 290 juta hingga 340 juta di tahun 2021. Indonesia juga akan memproduksi sendiri vaksin merah putih yang kini sedang dalam masa pengujian. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, vaksin game changer COVID itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah tersambung dengan Direktur Eijkman, Amin Subandrio. Dan seperti biasa Anda pemirsa di rumah juga dapat berpartisipasi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Selamat pagi Prof. Amin. Selamat pagi Mbak Nasisti. Prof. Amin, terima kasih telah bersama kami pagi ini. Dari sejak bulan Juni-Juli kemarin, Menteri Luar Negeri Bu Retno Marsudi selalu mengatakan bahwa prinsip-prinsip soal akses dan terjangkaunya harga vaksin ini harus terus didengungkan. Sebenarnya apa yang menjadi concern, yang menjadi kekhawatiran terbesar pemerintah jika vaksin sudah ada di tanah air? Ya, tentang vaksin ini tentu kita harus memastikan semua rantai itu berjalan dengan baik. Ya, pertama supply itu baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dan yang kedua adalah inventory, artinya penyimpanan itu harus dengan baik dan aman. Berikutnya diikuti dengan delivery. Ya, delivery itu mulai dari yang besar, misalnya buat Indonesia, problem yang dihadapi oleh Indonesia kan tidak hanya dari tempat penyimpanan vaksin langsung ke manusia, karena kita harus mengirim ke daerah-daerah terpencil. Dan kita tahu beberapa daerah juga aksesnya membutuhkan, bukan tidak terjangkau, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama dan ya medan yang cukup menantang. Baik. Ya, setelah delivery kita harus juga tetap mengikuti pemantauan. Ya. Siklus itu diikuti lagi dengan kembali ke inventory, karena kita mesti tahu vaksin itu expired date-nya kapan. Ya, kalau expired date-nya misalnya 3 bulan, nah kita mesti siap order lagi kan. Begitu seterusnya. Nah, itu untuk menjamin tadi awal bicara resiliensi, kesinambungan dari tersediaannya vaksin. Ya. Itu semua harus terjamin. Kerjasama Indonesia dengan Cina misalnya atau dengan Korea, dengan Uni Emirat Arab, sampai sejauh ini, sampai uji klinis yang ketiga, sejauh mana perkembangannya, Prof? Dunia seperti Inggris misalnya, saat ini uji coba klinis ketiganya justru dihentikan karena ada relawan yang disuntikan ternyata justru malah menderita sakit yang agak aneh begitu. Seperti apa perkembangan uji klinis ini di dunia sebenarnya? Ya, saat ini perusahaan-perusahaan yang besar-besar yang sudah mulai lebih awal, mereka mulai sebetulnya bulan Januari, itu sudah mengklaim uji klinisnya sudah fase ketiga. Ya. Bahkan ketika baru mulai fase ketiga, mereka sudah mengklaim keberhasilan. Ya, kita lihat di media-media kan selalu bilang vaksin A berhasil, vaksin B berhasil gitu ya. Itu sebenarnya cywar juga untuk pesaingnya ya. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya belum ada satupun yang bisa menyelesaikan fase 3 dengan lengkap, sehingga belum ada yang bisa disimpulkan, oh ini vaksin yang betul-betul sudah siap untuk diberikan kepada pasien. Ya. Karena virus ini memang baru sekali dan kita juga
baru sedikit ya 8 bulan lah ya dari sejak Januari kalau kita hitung Januari dalam pengembangan vaksin. Jadi vaksin itu sendiri masih harus dipantau terus karena banyak prosedur yang diperpendek. Nah ternyata sekarang ini kita menyadari bahwa prosedur-prosedur yang diperpendek itu juga tidak berarti langsung selesai, artinya harus tetap dipantau. Jadi kalau zaman dulu para ahli itu menentukan misalnya uji klinik fase 1 harus sekian puluh orang dalam sekian waktu, fase kedua lebih banyak lagi, fase ketiga harus meliputi ribuan orang. Ya kelihatannya itu harus dipatuhi sekarang sebelum kita meyakinkan bahwa semuanya aman selain efektif. Baik, dengan asumsi uji klinis yang ketiga kita kerjasama dengan Cina ataupun Uni Emirat Arab begitu, paling cepat kita asumsikan semuanya berhasil uji klinis ketiganya. Paling cepat artinya Januari 2021 Indonesia sudah menerima vaksin dari hasil kerjasama dengan Uni Emirat Arab dan Cina ini, Prof? Ya kita bisa saja menerima bulknya di awal Januari seperti direncanakan semula. Tetapi itu belum bisa diberikan kepada manusia kalau Badan POM belum menyatakan memberikan izin edar. Jadi itu sementara disimpan dulu sampai uji klinik itu membuktikan bahwa vaksin itu memang efektif dan aman. Baik. Baik, sebelum kita nanti ke seperti apa distribusinya, terkait dengan proses pengembangan bibit vaksin sendiri yang sudah dikembangkan oleh lembaga Eijkman, sudah sampai berapa persen, sudah sampai sejauh mana, Prof? Ya, kalau dihitung persennya secara kasar mungkin sekitar untuk skala laboratorium ya, kami sudah menyelesaikan 50%-an lah gitu ya, karena fasenya tinggal satu lagi sih sebetulnya. Jadi setelah protein rekombinan ini diekspresikan oleh expression system ya, artinya sel mamalia atau sel ragi yang kita jadikan pabrik protein itu. Nah, kita harus melewati satu proses uji preklinik di hewan. Nah, itu kita rencanakan dalam akhir tahun ini. Okay. Nah, setelah itu awal tahun depan kita harus menyerahkan bibit vaksinnya ke Bio Farma. Dan nanti dari Bio Farma baru kemudian penyerahan bibit vaksin merah putih ini ke Bio Farma, kemudian melalui uji klinis dulu, tahap 1, tahap 2, tahap 3, artinya vaksin merah putih yang dipercaya karena virusnya didatangkan dari yang sudah ada di Indonesia sendiri, yang lebih lebih mengena terhadap kondisi Indonesia, itu paling cepat kapan, Prof? Kita harapkan uji klinik ke fase 1 bisa dimulai pada trimester kedua 2001. Itu berarti penyuntikan pertama pada manusia ya. Di beberapa negara ada yang mencoba membypass gitu ya, fase 1, 2 digabungkan dan sebagainya. Fase 3 juga diperpendek ya. Ya kami tentu akan harus memantau dan kami didampingi terus oleh Badan POM untuk memastikan sekali lagi bahwa vaksin merah putih ini efektif tapi juga aman. Kami tidak ingin terburu-buru mendeklar bahwa ini siap tapi kemudian ada permasalahan di belakang hari. Mudah-mudahan sih dari awal kita sudah bisa mengendalikan keamanannya dan juga efikasinya. Ya. Ada strategi khusus, Prof, untuk kita mengembangkan vaksin ini? Ya, strateginya pertama tentu sebagai vaksin merah putih kita pastikan semua dikerjakan di Indonesia dan oleh peneliti-peneliti Indonesia. Nah, yang di dalam prosesnya itu kami upayakan semua berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi sejauh ini sih belum ada tanda petik perpendekan proses dan sebagainya ya. Yang ada yang kami upayakan adalah diupayakan paralel, artinya bukan prosesnya diperpendek, ya, dipersingkat, tetapi misalnya di dua proses yang tadinya serial sekarang kita kerjakan paralel. Ya. Itu untuk menghemat waktu. Baik.
Saya ingin mengutip pernyataan Pak Erick Thohir, Menteri BUMN kemarin yang mengatakan bahwa Indonesia kan nanti memang ada vaksin yang gratis dari pemerintah dan juga vaksin yang harus dibeli begitu. Kemarin Pak Erick mengatakan bahwa yang pertama itu yang batch 1 nantinya adalah dokter dan nakes, petugas kesehatan, ini dari petugas lab sampai pengurus pemakaman jenazah COVID, ini mereka yang diutamakan dulu begitu. Kemudian yang kedua dia sebutkan yang rentan, usia tua dan komorbid. Ada yang ingin Anda revisi dari pernyataan Pak Erick? Karena setahu kita selalu setiap kali melakukan uji klinis yang diuji adalah mereka yang dewasa dan sehat. Kalau kemudian nanti vaksin yang akan diberikan untuk batch pertamanya adalah mereka yang rentan, artinya di usia tua dan ada penyakit penyerta, apakah perlu uji klinis yang lainnya? Artinya setelah tahap 1, 2, 3 Bio Farma dilakukan nantinya? Ya, jadi sejak awal sebetulnya ada 4 kelompok yang kita pertimbangkan untuk diprioritaskan. Yang pertama memang frontliner, artinya orang yang di garda depan, tidak hanya petugas kesehatan, tapi juga bisa saja petugas keamanan, ketertiban, jadi yang di garda depan. Ya. Nah itu yang diutamakan, karena mereka yang memang berisiko paling tinggi. Yang kedua betul mereka-mereka yang vulnerable, ya artinya yang paling rentan. Tidak hanya usia tua, jadi kalau mereka usia produktif pun tapi dalam keadaan yang tidak sehat dan kondisinya menyebabkan dia lebih mudah terinfeksi, maka dia juga akan divaksinasi. Yang ketiga adalah maaf Prof, Amin saya potong. Bukankah pemberian vaksin ini hanya untuk mereka yang sehat, kondisi sehat? Selama ini kan kita kalau terima vaksin, mengantar anak kita vaksin itu mereka harus dalam kondisi benar-benar sehat. Angat sedikit saja tidak bisa diberikan vaksin. Apakah ada perbedaan dari vaksin yang kita produksi? Betul, kalau prinsip itu benar sekali bahwa pasien yang mau diimunisasi itu paling bagus adalah dalam keadaan sehat gitu ya, karena kita tidak ingin rancu nanti kalau ada efek-efek berikutnya, apakah ini karena penyakit awalnya atau karena vaksin. Jadi kita harus punya baseline yang sama, yaitu pasien yang dalam keadaan tanda petik sehat ya, artinya ya kita tidak bisa menjamin 100% seseorang itu sehat kan ya, tapi berdasarkan kriteria tertentu kita anggap sehat, maka itu bisa divaksinasi. Karena itu harus dipantau, walaupun nanti vaksin misalnya sudah bisa diberikan di akhir tahun misalnya, tidak berarti berhenti di situ saja pemantauannya. Semuanya harus diikuti sampai ya mungkin 1 tahun, 2 tahun gitu. Kalau ada laporan-laporan misalnya namanya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi, itu harus dicatat semuanya. Baik, jadi tadi yang pemberian vaksin yang diutamakan adalah dokter, petugas kesehatan, dan mereka yang ada di garis depan, termasuk petugas keamanan segala macam. Kemudian yang rentan, termasuk yang usia tua dan komorbid yang diberikan vaksin. Kemudian yang ketiga siapa, Dok? Yang ketiga adalah mereka yang karena pekerjaannya kemungkinan terpapar besar. Ya, mungkin sederhana ya mereka yang kalau dari pandangan saya salah satunya misalnya orang-orang yang bekerja pembersih itu ya, cleaning service misalnya, dia setiap hari kerjanya memang memindahkan yang kita anggap kotor kan. Nah itu juga berisiko tinggi untuk terpapar. Dan kita ya nanti bisa diidentifikasi lagi siapa saja yang kita anggap kemungkinan besar terpapar karena pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan, harus dilakukan sekalipun dalam keadaan pandemi sehingga mereka terpapar. Ya sebenarnya mirip seperti tenaga kesehatan dan seperti kelompok 1 ya. Artinya, nah yang ketiga artinya vaksin ini sekali lagi vaksin itu adalah antivirus, tujuannya untuk mencegah sebagai pencegahan dan bukan sebagai obat, bukan sebagai pengobatan. Oh bukan, jadi vaksin ini betul-betul pencegahan. Berbeda dengan plasma konvalesen ya, itu yang kita berikan serum itu untuk pengobatan. Tapi kalau vaksin kita membuat orang yang masih sehat itu kebal terhadap virus. Jadi untuk pencegahan betul-betul, dan
orang yang kebal itu nanti diharapkan bisa melindungi orang lain yang belum kebal kebetulan. Itu yang sebetulnya kita lihat sebagai konsep herd immunity yang sebenarnya. Ya, baik. Artinya sebagian besar populasi memiliki kekebalan. Baik, populasi penduduk Indonesia saat ini per Juni 2020 menurut BPS adalah 268 juta jiwa. Sebenarnya berapa kebutuhan vaksin untuk nasional? Kalau tadi sudah disebut batch 1-nya nanti adalah dokter, nakes, 2, 3 siapa? Apakah ini memang mencukupi untuk mereka yang memang ada di garis terdepan ini untuk menerima vaksin pertama kali nanti kalau kita sudah menerima vaksin ini secara utuh. Diskusi kita lanjutkan di segmen berikutnya, Prof. Amin. Kami kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.